Martial Peak Bab 628, Monster Pesona. Ketiga tim awalnya memiliki lebih dari 20 anggota, tetapi sekarang kurang dari setengah jumlah itu yang masih bertahan hidup. Semua pembudidaya batas Immortal Ascension menyadari pada saat ini betapa rapuhnya mereka. Meskipun semua orang merasa sedih tentang kehilangan teman-teman mereka, tidak ada waktu bagi mereka untuk berduka karena prioritas mereka saat ini adalah untuk melarikan diri. Yang Kai mengikuti di belakang yang selamat tidak berani melepaskan Divine Sense-nya terlalu kuat karena meskipun musuh yang membunuh Sun Ying belum muncul, nalurinya memberitahunya bahwa sepasang mata masih mengawasi mereka dengan seksama. Tatapan tersembunyi ini tampak tenang dan bahkan mengandung sedikit ejekan, seperti predator yang menikmati pemandangan mangsanya yang berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Hati Yang Kai tenggelam ketika dia menyadari hal ini karena itu berarti masalah yang mereka hadapi sekarang lebih besar dari yang dia perkirakan sebelumnya. Tetapi tidak dapat menilai kekuatan sebenarnya dari musuhnya dan bahkan tidak dapat menemukan posisi mereka, Yang Kai hanya bisa mengambil satu langkah pada suatu waktu. Para murid dari Bolt Independent Union juga sangat gelisah. Siu. Suara berayun yang tajam terbang melewati mereka, menyebabkan wajah semua orang menjadi tegang. Membeku sesaat, semua orang dengan cepat dan diam-diam mengambil sikap defensif ketika mereka menatap sekeliling mereka. Tidak ada yang mengatakan apapun. Tapi sesaat kemudian, Ji Hong berteriak, "Nona muda, Zeng Wu, dia." Mendengar ini, kerumunan semua berbalik ke arah pemuda bernama Zeng Wu dan melihat bahwa matanya telah meredup dan tubuhnya menjadi lemas ketika dia berdiri di sana dan jatuh ke tanah, vitalitasnya dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Zeng Wu, salah satu dari yang memiliki hubungan baik dengan yang memanggil tetapi dia tidak mendapat jawaban. Beberapa saat yang lalu setelah Zeng Wu diserang sembunyi-sembunyi oleh musuh ini, yang pertama jatuh langsung ke tanah, menendang awan debu kecil. Ruan Xin Yu menjerit, tangannya meraih dan menutupi bibirnya saat semua warna mengering dari wajahnya. Dia sudah mati. Mata Ji Hong melebar saat dia menatap adegan ini dengan tak percaya. Yun Xuan juga sangat ketakutan, wajahnya yang cantik menjadi pucat pasi saat matanya melintas dengan putus asa mencari keberadaan musuh namun tidak mendapatkan apa-apa untuk usahanya. Zhou Luo juga tidak bisa menahan rasa takut. Pria bernama Zeng Wu adalah anggota timnya dan merupakan pembudidaya batas Immortal Ascension tahap ke-6 yang kuat, namun tepat di depan begitu banyak orang, dia terbunuh secara diam-diam dan tidak menunjukkan tanda-tanda cedera atau luka di tubuhnya. Perkembangan yang tak terduga ini menyebabkan hawa dingin menembaki punggung semua orang. Musuh tersembunyi mereka mampu membunuh Zeng Wu secara diam-diam berarti bahwa salah satu dari mereka juga dapat dengan mudah dibunuh. Setelah menyadari fakta ini, semua orang tiba-tiba mulai panik. Terus bergerak, ekspresi Yang Kai menjadi gelap saat dia berteriak. Beberapa saat yang lalu, dia melihat serangan energi spiritual yang aneh dan menyeramkan lewat. Serangan energi spiritual itu begitu kuat sehingga bahkan dia merasa tidak nyaman. Serangan Divine Sense yang begitu kuat dari musuh tersembunyi pasti mampu membunuh siapapun di bawah alam transenden secara diam-diam. Jika musuh mau, mereka bisa mengambil nyawa semua orang di sini dalam sekejap. Tetapi mereka belum melakukan ini. Yang Kai hanya bisa memikirkan satu kemungkinan untuk ini dan itu adalah bahwa musuh mereka memiliki kepribadian yang menyimpang yang senang menyaksikan korban mereka berjuang dan panik. Musuh seperti itu sangat sulit untuk dihadapi. Yang Kai harus menemukan semacam cacat dalam rencana musuh, dia tidak berharap bisa membunuhnya, melarikan diri saja sudah cukup. Sementara dia mendorong otaknya untuk jawaban, Yun Xuan akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya, mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan sarafnya sebelum melambaikan tangannya, "Ayo pergi." Kelompok kecil itu terus maju dan segera mencapai penghalang Sun Ying. Awalnya, Sun Ying telah mengatur penghalang ini untuk benar-benar mengelilingi tambang untuk mencegah binatang monster pemakan logam dari melarikan diri, tetapi sekarang ironisnya telah menjadi penghalang bagi mereka untuk melarikan diri sebagai gantinya. Jika mereka ingin keluar, pertama-tama mereka harus merobohkan penghalang Sun Ying. Yun Xuan, Ruan Xin Yu, dan Zhou Luo dengan cepat bergabung untuk membuka penghalang. Tetapi tepat setelah mereka mulai, gumpalan angin lain lewat. Peng. Sama seperti Zeng Wu sebelumnya, pembudidaya batas Immortal Ascension lainnya jatuh tanpa kehidupan ke tanah. Dengan laut pengetahuan mereka hancur total, tidak mungkin orang ini bisa bertahan. Yun Xuan dan semua orang menggigil dan tidak berani melakukan gerakan apapun karena takut bahwa musuh yang tersembunyi akan menargetkan mereka selanjutnya.
Dalam lingkungan ini, tidak ada dari mereka yang bisa menemukan rasa aman. Setelah menunggu lama tidak ada yang terjadi. Semua orang terengah-engah, saling melirik dan kemudian mulai membuka penghalang lagi. Siu. Orang ketiga mati. Ruan Xinyu tiba-tiba mulai menangis, air matanya jatuh seperti tetesan hujan, bahunya gemetar saat dia merintih. Apa yang terjadi, siapa yang diam-diam menyambut kita? Yun Xuan mengambil napas dalam-dalam dan meskipun ketakutan, masih berusaha untuk mempertahankan ketenangannya, memanggil pada musuh yang tersembunyi, Master yang terhormat mana yang ada di sini? Tolong tunjukkan dirimu. Kami adalah murid dari Bold Independent Union dan hanya datang ke sini untuk melaksanakan misi yang ditugaskan kepada kami oleh sekte kami. Jika kami entah bagaimana telah menyinggung kamu, kami meminta maaf yang dalam dan meminta kamu untuk bersikap murah hati. Hehehe. Serangkaian tawa seperti lonceng perak yang tampaknya mengandung rasa pesona tak berujung tiba-tiba mencapai telinga semua orang. Siapapun yang mendengar suara ini, terlepas dari siapa itu, tidak bisa menahan perasaan panas di dalam tubuh mereka. Karena kamu berani mencoba untuk menangkap binatang monsterku, kamu harus membayar harga yang sesuai. Suara itu sepertinya melayang dari satu tempat ke tempat lain sehingga tidak ada dari mereka yang bisa menentukan dari mana asalnya sebenarnya. Kadang-kadang sepertinya itu dekat di sebelah telinganya namun pada saat berikutnya itu jauh. Wajah Yun Xuan semakin tenggelam ketika dia mati-matian berusaha untuk memaksakan senyum yang dipaksakan. Kami tidak menyadari bahwa binatang monster ini sudah milik Master, jika kami tahu. Tidak perlu dijelaskan, sekarang aku hanya ingin bersenang-senang membunuhmu. Kalian semua, berjuang keras dan beri aku kesenangan. Hehehe. Suara itu lembut dan halus membangkitkan insting paling dalam dari siapapun yang mendengarnya, menyebabkan mereka tidak menginginkan apapun dalam hidup selain menemukan pemilik suara dan dengan kejam menghancurkan kesucian mereka. Yang Kai dengan tenang mengedarkan seni penyatuan gembiranya dan dengan cepat menghilangkan api di tubuhnya dengan cibiran kecil di wajahnya. Dia menemukan bahwa musuh yang tersembunyi ini benar-benar seperti yang dia pikirkan, orang yang menyimpang yang menikmati bermain-main dengan mangsanya. Musuh jenis ini sangat berbahaya, tetapi juga sangat arogan. Selama dia bertahan, dia pasti akan menunjukkan beberapa kelemahan. Apa yang Yang Kai paling khawatirkan saat ini adalah jika dia akan menargetkannya. Begitu dia mencoba menggunakan Divine Sense untuk menyerangnya, Yang Kai tidak akan bisa menyembunyikan kekuatan tempurnya yang sebenarnya dan akan langsung menjadi target utamanya. Mendengar suara wanita misterius ini, Yun Xuan tercengang dan buru-buru meneriakkan beberapa kata lagi, tetapi dia tidak lagi mendapat jawaban. Sebagai gantinya, seorang murid Bold Independent Union keempat terbunuh tepat di depan matanya. Rasa panik menyebar ke seluruh anggota yang tersisa, Yun Xuan dan yang lainnya mempercepat upayanya untuk membuka penghalang. Satu demi satu, para pembudidaya mati, dan seiring waktu berlalu musuh yang tersembunyi tidak lagi puas membunuh satu orang pada satu waktu, kadang-kadang mengambil 2 atau bahkan 3 nyawa sekaligus. Jumlah murid Bold Independent Union berkurang drastis dan anggota tim Yun Xuan mati satu demi satu. Melihat teman-teman yang telah bersamanya selama bertahun-tahun perlahan-lahan mati satu persatu, namun tidak pernah bisa melihat pembunuh mereka, Yun Xuan tidak bisa menghentikan air matanya mengalir keluar karena rasa sakit yang tak tertahankan memenuhi hatinya. Jihong akhirnya tidak bisa menanganinya lagi, mengangkat kapak besarnya dengan kedua tangan di atas kepalanya dan meraung marah, "Sialan kau pelacur, tunjukkan dirimu. Atau apa, kamu malu dengan wajah jelekmu sehingga kamu tidak berani membiarkan orang lain melihatmu." Saat dia mengucapkan kata-kata ini, tubuh Jihong menggigil hebat sebelum membeku di tempat. Meskipun ia tetap berdiri di depan para murid yang tersisa, kapak raksasanya masih terangkat tinggi, tampak seperti benteng besar yang bisa melindunginya dari angin dan hujan. Namun, dalam hitungan detik, vitalitasnya telah menghilang dan Jihong telah meninggal. "Jihong!" Yun Xuan berteriak kesakitan. Yang Kai menggelengkan kepalanya saat ekspresinya menjadi pahit, hatinya terganggu. Pria besar berjanggut ini sederhana dan jujur. Meskipun agak cabul tapi dia memperlakukan orang lain dengan adil dan Yang Kai memiliki kesan yang cukup baik padanya. Menyapu matanya ke arah kerumunan, Yang Kai menemukan bahwa hanya 3 anggota Bold Independent Union yang tersisa. Dia tidak tahu apakah itu niat musuh atau bukan, tetapi 3 orang yang tersisa adalah 3 kapten tim. Dengan tambahan Yang Kai itu menjadi 4 orang. Tetap aman dan sehat sampai sekarang adalah kejutan yang menyenangkan bagi Yang Kai dan membuatnya merasa sedikit beruntung, tetapi sekarang hanya 4 orang ini yang tersisa, jika musuh mereka ingin menyerang lagi targetnya kemungkinan adalah dirinya.
Setelah memikirkannya sejenak, Yang Kai berteriak, "Nona, apakah kamu tidak berpikir sudah saatnya kamu untuk keluar? Bahkan jika aku mati, setidaknya aku ingin melihat siapa yang membunuh aku. Apakah kamu gila?" Zhou Luo meraung saat dia menatap marah ke arah Yang Kai. Metode musuh tersembunyi ini kejam dan tanpa ampun, dia membunuh orang seperti membunuh lalat. Sekarang penghalang berada di ambang pembukaan dan mereka bisa melarikan diri dari sini. Hal terakhir yang tidak diharapkan Zhou Luo adalah Yang Kai untuk mengatakan sesuatu yang sangat bodoh. Bukankah ini hanya menambah bahan bakar ke api? Jika dia benar-benar muncul, hanya memikirkannya menyebabkan Zhou Luo gemetar. Beberapa meter jauhnya, udara tiba-tiba mulai berubah dan sosok buram anehnya muncul perlahan-lahan mengeras. Namun setelah melihat sosok ini, semua kemarahan di wajah Zhou Luo tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh perasaan tergila-gila, seolah-olah dia tidak sabar untuk melemparkan dirinya ke tanah dan menyembah wanita ini. Bukan hanya Zhou Luo, tapi bahkan mata Yang Kai memancarkan cahaya membara, hatinya tiba-tiba melahirkan keinginan aneh. Wanita muda ini sangat cantik, wajahnya yang indah dengan rambut hitam panjang lembut, pinggang ketat dan pinggul bulat dengan bibir merah tipis, dia ramping dan anggun di luar fantasi tergila seseorang, dan dia mengeluarkan tampilan yang lembut dan lemah, menyebabkan siapapun untuk secara tidak sadar ingin merawat dan melindunginya. Yang sangat menarik adalah sepasang matanya yang jernih dan polos yang tampaknya menarik jiwa siapapun yang melihatnya, membelenggu hatinya untuknya. Kulitnya putih lembut dan mengeluarkan perasaan lembut. Pinggang tipisnya tampak lembut sementara pinggulnya adalah bentuk yang sempurna. Puncak kembarnya tidak terlalu besar atau terlalu kecil, hanya ukuran yang sempurna untuk menonjolkan sosoknya. Dia mengenakan pakaian yang memperlihatkan perut bagian bawah dan pusar yang indah. Dia tidak memakai alas kaki, memungkinkan seseorang untuk melihat kakinya yang indah yang tampaknya terawat seperti batu giok terbaik. Mata Zhou Luo terbakar karena keinginan dan uap panas keluar dari hidungnya saat dia menatap wanita ini, napasnya cepat menjadi tidak karuan. Yang Kai di sisi lain memasang ekspresi dingin saat dia menjadi lebih waspada. Dia telah melihat banyak wanita cantik sebelumnya, tetapi bahkan Sun King Luo yang memikat tidak bisa tiba-tiba menghilangkan semua kemarahan dan permusuhan di hatinya hanya dengan muncul di hadapannya. Tapi wanita ini bisa, begitu dia menunjukkan wajahnya, Yang Kai tiba-tiba menemukan bahwa semua emosi negatif yang ada di hatinya telah lenyap dan yang tersisa hanyalah keinginan untuk melindunginya. Naluri pertama yang muncul di hatinya adalah bahwa jika wanita yang lemah namun cantik itu tidak memiliki siapapun yang melindunginya, ia akan segera jatuh ke dalam bahaya. Monster pesona. Yun Xuan berteriak dengan cemas, wajahnya langsung pucat. Ruan Xinyu juga tampaknya memahami identitas sebenarnya dari wanita ini dan tubuhnya yang lembut tidak bisa menahan gemetar, perasaan rendah diri dan penghinaan diri yang tiba-tiba muncul di hatinya. Bersambung.